Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim asesor sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya Tarto SESHMM. Saya sebagai dosen tetap pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya memiliki NIDEN 0401078403 dengan bidang keahlian saya di bidang manajemen pemasaran. Sebagai seorang pendidik, saya berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang tidak hanya teoritis namun secara kontekstual. Sebagai salah satu keahlian yang saya ampu dan menjadi fokus saya saat ini adalah mata kuliah kewirausahaan pada semester 6 dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep dasar dan juga kunci sukses berwirausaha, sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggali konsep dasar kewirausahaan secara keseluruhan. Baik, adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah kewirausahaan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menunjukkan sikap inovatifnya, tanggung jawab, dan beretika islami. Dalam hal ini mengaplikasikan pengetahuan manajemen dan juga kewirausahaan berwawasan global dengan dukungan teknik informatika dan komunikasinya. Kemudian untuk yang kedua, menguasai konsep-konsep kewirausahaan yang berwawasan global dengan dukungan teknik informasi komunikasi, fokus pada technopreneurship dan sociopreneurship. Adapun yang ketiga, menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperoleh dalam pengelolaan organisasinya, baik itu bisnis dengan mempertimbangkan etika bisnis Islamiyah. Nah, dalam mencapai hal tersebut, saya sebagai dosen, materi pembelajaran yang saya gunakan tentunya merujuk pada referensi yang paling update, ya, bahkan termasuk hasil penelitian yang terbaru yang bisa saya masukkan ke dalam modul ajar. Kemudian yang berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah untuk kewirausahaan. Di sini, setelah menempuh mata kuliah kewirausahaan, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama memahami dan membangun konsep dasar kewirausahaan. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi dan menggali profil wirausaha yang sudah sukses. Nah, demikian untuk capaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan. Adapun berikutnya saya akan coba jelaskan pertemuan pertama terkait dengan konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha yang sukses. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sehat semua teman-teman? Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini? Semangat untuk belajar? Baik, mungkin sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita berdoa sebentar. Ya, mudah-mudahan proses kegiatan belajar mengajar kita bisa berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Saya coba absensi. Siapa yang tidak masuk? Aulia ya. Coba saya panggil beberapa dari teman-teman, ya. Hafiza Saputra ada ya, Pak? Oke. Febrianto? Ada, Pak. Berarti yang tidak masuk cuman Aulia. Oke. Keterangannya sakit? Izin dia karena masih di dalam perjalanan pulang. Oke, baik. Oke, bisa kita mulai teman-teman? Bisa. Baik, teman-teman kelas GH, ya. Untuk hari ini, sebelum kita memulai, harapannya di sesi ini, ya, di mata kuliah kewirausahaan,
ya, yang tentunya kita akan membahas terkait dengan konsep dasar kewirausahaan. Ya, ini bobotnya 3 SKS ya teman-teman. Ya, sehingga harapannya teman-teman bisa menyimak dengan baik dan tentunya bisa memahami apa yang nanti disampaikan. Untuk materi pada hari ini kita akan coba menjelaskan terkait dengan konsep dasar kewirausahaan. Adapun konsep dasar kewirausahaan ini kita baik dari kompetensi dasar, mahasiswa harus memahami definisi, makna dan hakikat kewirausahaan. Kemudian mengidentifikasi karakteristik, sifat dan kemampuan wirausahawan. Ya. Jadi teman-teman dalam hal ini harus memahami apa itu wirausaha dan bagaimana sih sifat serta karakteristiknya. Nanti akan kita jelaskan di sini. Kemudian 3, menjelaskan fungsi, peran dan manfaat kewirausahaan bagi individu dan masyarakat. Ya. Kemudian kompetensi dasar yang keempat, memahami teori dasar dan konsep inti kewirausahaan. Jadi kalau misalnya nanti kita belajar apa itu teorinya dan bagaimana kita mengimplementasikan di prakteknya di kehidupan sehari-hari. Ya, coba dari teman-teman mungkin barangkali sudah ada yang menjadi wirausaha di sini? Belum? Ada yang mau menjadi wirausaha? Maunya lemes sekali ya. Ada yang mau? Coba tidak mau? Oke, mudah-mudahan ini menjadi sebuah doa dan awal ya. Kemudian setelah kita tahu kompetensi dasar atau kemampuan yang harus dimiliki, tujuan dari pembelajaran untuk konsep dasar kewirausahaan ini adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kewirausahaan dari berbagai sudut pandang. Ya, ini untuk tujuan dari pembelajaran konsep dasar kewirausahaan. Bisa dimahami teman-teman? Baik. Bisa saya lanjutkan? Oke. Kita lanjutkan ke materi yang di awal. Yang pertama adalah pengertian kewirausahaan. Ya. Secara harfiah, kewirausahaan berasal dari kata wira. Ya, ada dua kata wira dan usaha. Ya. Wira sendiri berarti mandiri, berani, unggul. Ya. Kemudian usaha ini adalah kegiatan, ya, bisnisnya, ya, upayanya, usahanya, kemudian teamworknya, kerja kerasnya. Kemudian secara definisi secara umum, kewirausahaan adalah proses, sikap, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai, serta berani mengambil resiko demi keuntungan dan manfaat yang lebih luas. Ya, yang namanya kemudian, menurut para ahli, definisi kewirausahaan, Suryana 2013 menjelaskan bahwasanya nilai, perilaku, kemampuan untuk menciptakan nilai tambah, mengombinasikan sumber daya dan berani menghadapi risiko. Sumber daya, apa itu yang termasuk sumber daya? Ada modalnya, ada asetnya. Ya. Modal kan bisa berupa uang, bisa berupa bangunan, ya. Kemudian sumber daya manusia. Bagaimana memanage sumber daya manusianya untuk dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Disampaikan di situ, memperoleh keuntungan. Ya, ada usaha yang tidak ingin untung? Ada. Ya, itu. Kemudian menurut Peter Drucker, ya, kemampuan menciptakan sesuatu yang berbeda, bernilai, punya value, ya, dan mengubah cara pandang atau metode kerja. Kalau kita bicara menciptakan sesuatu yang baru, ya, kalau kita pengen hasil yang berbeda, tentunya harus menggunakan cara yang berbeda pula. Tidak ada rumusnya. Kita pengen hasil beda, caranya begitu-begitu aja, betul? Harus ada terobosan baru. Oke, perbedaannya antara wirausaha dengan kewirausahaan. Wirausaha adalah pelakunya, orang yang menjalankan bisnisnya, orang yang menjalankan usahanya. Kemudian kewirausahaan adalah proses, sikap, nilai, dan kemampuan yang dimiliki, ilmunya yang tadi saya sampaikan di awal. Oke, saya lanjutkan, teman-teman.
Hakikat kewirausahaan. Yang pertama ada nilai. Ya, nilai di sini adalah sikap mental, semangat, keberanian dan kreativitas. Ya. Yang namanya value itu ada menunjukkan sikap seorang wirausaha itu bagaimana. Kemudian semangatnya, keberanian dalam mengambil resiko, keberanian dalam mengambil peluang yang ada di tengah persaingan. Kemudian proses, langkah keberlanjutan dari ide, perencanaan, pelaksanaan dan juga pengembangan. Ini, ya, yang namanya di wirausaha bagian semuanya ada prosesnya. Baik dari bagaimana kita menciptakan sebuah produk, ya, kemudian bagaimana kita membangun sebuah tim, ya, kemudian kita arahkan untuk mencapai suatu tujuan, ya, yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan dan juga bagaimana upaya kita mempertahankan. Kemudian yang berikutnya, kreativitas dan inovasi. Bagaimana seorang wirausaha membuat baru, mengubah, menyempurnakan, memberikan nilai tambah. Jadi yang namanya produk, kalau seorang wirausaha, produk kita bisa memimpin pasar, ya, atau bisa menguasai pasar. Ini juga sampai seberapa produk ini akan bertahan, ya. Di mana sebuah produk itu bisa dikenal oleh pasar, kemudian bisa growth, tumbuh, ada tahapan siklus produknya. Ketika ada introduksi, ada growth, ada maturity, dan ada decline. Ya, 4 tahapan itu. Ketika produk itu sudah growth, tumbuh, maka biasanya kompetitor banyak yang mulai apa? Meniru, mengikuti. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya apa? Yang dimaksud dengan diferensiasi produk. Beda produk kita dengan yang dimiliki oleh para penuntut. Itu bagaimana saya harus inovasi apa yang harus saya lakukan terhadap produk ini? Boleh sama-sama kita misalnya punya usaha bakso, ya. Bagaimana bakso ini bisa dikenal dan punya ciri khas sendiri? Seberapa banyak sih yang jualan bakso sendiri banyak, tapi kalau bicara resep ini ya membedakan, betul tidak? Dari sekian teman-teman, ya, ketika sudah mencoba, ya, mencoba kuliner bakso, ya, segitu banyak itu pasti ada yang membuat, oh, bakso saya pilih yang di sana karena rasanya ini berbeda, ya, sangat nendang di lidah gitu misalnya saya, ya, atau seperti apapun itu, yang penting punya pembeda dibandingkan dengan produk yang lain. Kemudian, hakikat yang berikutnya adalah pengambilan risiko. Berani menghadapi ketidakpastian, namun terukur dan terencana. Ini adalah bagian dari risiko. Berikutnya, penciptaan nilai. Ya, menghasilkan barang, jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Keenam, peluang. Bagaimana seorang wirausaha mampu melihat dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi begini maksudnya, teman-teman. Peluang, ya, seorang wirausaha itu mampu membaca. Ya, ketika dia sedang melihat, ya, jalan-jalan, melihat jalan-jalan ke pasar, melihat sebuah toko yang ramai. Seorang wirausaha mindsetnya langsung berpikir, kenapa itu toko bisa ramai? Dia jual apa? Apa yang membedakan? Apa yang menyebabkan toko itu bisa ramai? Sedangkan di sana juga jualan, betul tidak? Sama-sama yang saya bilang, ya. Saya sendiri juga sering memantau, ya, toko gadget banyak. Tapi kenapa yang mana sebelah sana? Sebelah sini, ini yang harus kita pahami. Ini yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Bagaimana kita membaca peluang? Ya, seorang wirausaha, ya, ketika COVID kemarin, di tahun kemarin 2019-2020, COVID, orang rata-rata, ya, nggak boleh ada pembatasan social distancing itu, ya, pembatasan sosial secara besar, ya, tidak boleh berkerumun. Apa peluangnya? Orang nggak boleh keluar. Ketika ini saya melihat, oh iya, saya harus jualan masker, saya harus jualan hand sanitizer, saya harus jual packaging. Banyak sekali peluang-peluang itu. Itu salah satunya yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Kemudian, ini karakteristik wirausaha. Ya. Di sini, ya, menurut Suryana, ya, ini disampaikan beberapa karakteristik yang teman-teman bisa dilihat di slide. Ada yang namanya seorang wirausaha harus percaya diri, mandiri, optimis, ya. Kemudian berorientasi pada hasil dan prestasi. Berani mengambil resiko yang terukur. Tadi, yang namanya wirausaha harus berani. Resiko apapun itu, selama kita punya mitigasinya. Resiko itu akan selalu mengikuti, tapi kita harus punya mitigasi. Bagaimana cara meminimalkan resiko, bagaimana cara mencegah resiko. Ya. Kemudian kreatif, inovatif, dan selalu mencari perbaikan. Ya. Pantang menyerah, ulet, tekun, disiplin. Ya. Yang namanya wirausaha. Ya. Bagaimana buka tokonya misalnya, buka usahanya pagi, tutupnya malam, ya, karyawannya bisa diatur, sih, ya.
Kemudian mampu memimpin dan berkomunikasi. Ini penting. Bagaimana kita berkomunikasi baik kepada pelanggan kita. Ya. Pelanggan kita itu mereka terkadang komplain, tapi menyampaikan dia bentuk komunikasi dari mereka, memberikan insight, memberikan saran terhadap produk yang mereka beli atau mereka nikmati. Ini penting ya buat kita sebagai wirausaha. Ya, dalam hal ini. Sehingga apa? Ini untuk dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Kemudian, peka terhadap peluang dan kebutuhan pasar. Komplain dari konsumen, komplain dari pelanggan itu yang menjadikan, oh berarti harus ada perbaikan pada sisi rasa misalnya. Atau dari sisi penyajiannya. Misalnya kuliner kan biasanya identik dari penyajian, aroma dan lain sebagainya. Kalau untuk produk yang sifatnya kemasan, packagingnya bagaimana? Maka kita lihat dari sisi packaging. Kemudian yang terakhir karakteristik dari wirausahawan adalah bertanggung jawab dan berkomitmen tinggi. Dari beberapa karakteristik ini, nilai-nilai utama seorang wirausaha adalah kejujuran harus dimiliki. Ya. Kejujuran apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, saya yakin ini bagian dari integritas ya. Semua pasti harus mengedepankan ini. Etika kerja, keberanian, visioner, visi ke depan. Bagaimana kita mempertahankan bisnis ini supaya bisa mengikuti semua karyawan yang ada. Seorang itu harus memikirkan itu. Kemudian kemampuan dagang. Kita jangan pernah menutup diri terhadap kritik dan saran komplain dari sesama kita. Karena justru ini yang kita harapkan. Kita dapat feedback dari komplain-komplain itu. Kita ada perbaikan. Ya, ini yang kita harapkan. Sehingga apa selama itu membangun, ya harus kita lakukan perbaikan. Next. Ini, ya, fungsi dan peran kewirausahaan. Yang materi seperti ini yang harus ditekankan kepada teman-teman, ya, calon-calon entrepreneur, calon-calon wirausaha. Ya. Yang pertama, fungsi penemuan peluang. Seorang wirausaha harus mampu melihat kebutuhan yang belum terpenuhi. Kalau kita mau menciptakan produk, kita harus survei dulu. Pasar, apa sih kebutuhan, apa sih yang sedang tren saat ini? Produk apa yang sedang digemari? Kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar saat ini apa? Itu yang harus dilakukan. Ya, tidak asal kita, oh saya mau usaha ini, tidak. Lakukan uji layanan survei pasar dulu. Inovasi, mengubah ide menjadi produk jasa yang nyata. Ya, ini. Kita mengubah ide, bagaimana cara mendapatkan ide dulu? Sering kita jalan survei, ya, ke kompetitor kita, ya, ke toko-toko yang lain. Kita langsung beli barangnya. Ini pasti ini bisa menarik. Kenapa ini barang bisa laris? Itu yang harus kita pelajari dari keberhasilan kompetitor kita. Pengelolaan sumber daya, menggabungkan modal tenaga kerja, bahan serta teknologi. Ini adalah aspek-aspek yang tentunya saling terkait ya untuk para wirausaha. Ya. Pengelolaan sumber daya, bagaimana modal kita ada cukup, ya tidak harus berlebihan ya, tapi modal terbatas kalau bisa kita maksimalkan itu nilai plusnya bagi seorang wirausaha. Ya. Kemudian tenaga kerja, usahakan kita punya tim, punya karyawan yang notabene punya kompetensi, punya integritas dan juga loyalitas terhadap kita. Nah itu teman-teman yang harus tahu bagaimana supaya mereka loyal terhadap kita. Berikan gaji yang layak misalnya. Ya. Berikan bonus pada kala pencapaiannya melebihi dari target. Ya. Kemudian teknologi, kita juga tidak boleh nih ketinggalan. Promosi kita, ya medsos, ya baik itu IG, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Ya, itu harus dilakukan. Ya, bisa memanfaatkan platform GoSend, ya, GoFood dan lain sebagainya itu juga harus dilakukan. Ya, dijual offline dan online juga. Ya. Kemudian pengambilan keputusan, fungsi yang berikutnya, memilih strategi terbaik dari sekian opsi-opsi yang ada. Setelah dilakukannya survei ke beberapa kompetitor, kita bisa melihat, oh untuk memulai saya harus menggunakan strategi ini. Strategi apa aja? Boleh baik dari sisi strategi harga, strategi penjualan maupun strategi distribusi. Mencakup semua ini. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan risiko. Mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian. Kemudian dari sisi fungsi, peran, bisa kita lihat peran seorang wirausaha, kewirausahaan bagi individu. Bagaimana wirausaha ini mampu meningkatkan pendapatan, kemandirian dan pengembangan diri. Dengan semangat jiwa wirausaha, seharusnya usaha itu dikatakan berhasil, dikatakan sukses, indikatornya adalah
kita bisa ekspansi. Betul nggak? Bertambahnya aset salah satunya. Semakin bertambahnya aset, oh bukan cabang, ekspansi bukan cabang. Ini indikator, oh berarti usaha kan? Betul tidak? Indikator yang mudah. Kemudian bagi masyarakat, bagaimana seorang wirausaha, suatu usaha bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan baik dari sisi salary ataupun pendapatan yang lain, dan mempermudah akses barang atau jasa. Bagaimana masyarakat itu menjadi lebih mudah untuk mendapatkan produk yang ini. Itu seorang wirausaha harus mampu menjawab itu. Ya. Kita buka lapangan pekerjaan pasti. Meningkatkan kesejahteraan. Target tercapai, berikan bonus pada tim kita, pada karyawan kita. Itu bukan suatu bisnis, suatu bisnis. Itu bagaimana apa yang bisa kita berikan. Ya. Take and give-nya istilahnya. Ya. Apa yang bisa kita berikan itu nanti yang akan kita dapatkan. Kuncinya itu. Ya. Jangan sampai kita pengen untung tapi kita investasinya tidak. Ya. Diskon itu diperlukan. Diskon diperlukan. Kepada pelanggan yang loyal, diskonnya lebih dibandingkan yang bagian dari strategi. Kemudian bagi negara tentunya bagaimana ekonomi ini bisa digerakkan, meningkatkan devisa dan mengurangi pengangguran serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, demikian teman-teman untuk materi ini ya, konsep dasar dari kewirausahaan, bagaimana definisi tujuan ya yang harus teman-teman pahami. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik kewirausahaan dan juga fungsi serta peran. Barangkali dari apa yang sudah saya sampaikan, teman-teman ada pertanyaan? Ada Pak? Silakan Aditya, apa yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya Pak, ingin menanyakan tentang karakteristik kewirausahaan menurut Suryana. Di situ kan ada 8 poin Pak. Saya mau membahas tentang poin yang keempat, yaitu ada kreatif, inovatif, dan selalu mencari perbaikan. Bisa tolong diterangkan lebih jelas tentang poin tersebut? Oke, baik, terima kasih Aditya ya. Ini pertanyaannya bagus ya, menarik ya. Artinya apa yang menjadi karakteristik wirausahaan? Di sini salah satunya disebutkan kreatif, inovatif, dan selalu mencari perbaikan. Kreatif itu apa sih? Kreatif itu selalu berpikir apa? Punya ide-ide yang baru. Out of the box deh. Ini keren, ya. Karena manakala jadi seorang wirausaha harus kreatif. Ketika produk kita sudah mulai di masa pertumbuhan, kan tentunya banyak yang menduplikasinya, banyak mengamati tiru kalau nggak tahu kan ya, banyak yang tiru. Ya. Tapi disitulah ide-ide kita tidak berhenti di situ. Apalagi yang harus kita bedakan? Apa sih yang harus kita jadikan sebagai diferensiasi produk, pembeda produk? Banyak yang ini loh pembedanya dari produk kita. Ya, harus punya ide baru. Kemudian inovatif, terobosan baru. Bagaimana? Ya, baru itu dikatakan baru, tidak harus semuanya diubah, cukup dimodifikasi. Ya. Kemudian bagaimana? Inovasi itu juga dilakukan dari sisi pelayanan, misalnya. Contoh, ya, layanan purna jual misalnya. Ada yang memberikan jaminan kalau misalnya adalah produk kita berupa produk yang memang membutuhkan garansi. Ya. Lalu makanannya bagaimana? Yaitu kembali lagi kelebihan dari produk kita apa sih? Ya, yang membedakan apa sih? Ini yang harus kita berikan kepada pelanggan kita. Kemudian di sini selalu mencari perbaikan. Perbaikan dalam hal ini, ya, apa yang sudah dilakukan baik dari sisi produk, kualitas dan keunggulan sebuah produk, kemudian kualitas pelayanan kita, kualitas dari sisi layanan purna jual misalnya, ini selalu kita lakukan. Kalau dalam istilah marketing, continuous improvement, perbaikan yang selalu dilakukan terus-menerus, konsisten, continue kita berikan. Ya, misalnya setiap program, contoh, kalau biasanya kalau program leader itu 1 minggu kita, atau misalnya Jumat, kita mengadakan Jumat berkah, ya, untuk pembelian di hari Jumat kita diskon 10%. Karena 10% ini kita alokasikan sebagai Jumat berkah, kita mencari keberkahan. Yang biasanya kita jual 15%, berarti kita jual 13.000. Yang biasanya 15.000 kita jual 10.000 misalnya. 5.000-nya alokasinya untuk apa? Ini pembedanya. Oh, ternyata usahanya Mas Aditya beda ya. Ini salah satu strategi juga, ya. Perbaikan apa? Oh iya, di sana setiap Jumat ada promonya. Promonya apa? Jumat berkah. Bukannya gratis, tapi harganya lebih terjangkau. Saya rasa begitu, Mas Adit. Bisa dipahami untuk karakteristik ini? Oke, ya. Yang lain? Cukup ya? Oke, baik teman-teman. Ya, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya, ini saya coba akan sampaikan kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana kewirausahaan dalam hal ini adalah sikap, proses, dan kemampuan menciptakan sesuatu
yang baru dan bernilai, serta harus berani mengambil resiko. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman calon wirausaha. Kemudian yang kedua, wirausahawan harus punya sikap percaya diri, kreatif, inovatif, berorientasi pada hasil. Ya, jangan pantang menyerah. Ini kuncinya. Ya, kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Ya, ini salah satu karakteristik dari seorang wirausaha. Ya, tidak ada gagal besoknya, Pak. Enggak, saya nggak usah lagi. Ini bukan seorang wirausaha. Ya. Kemudian fungsi. Dari sisi fungsi, bagaimana seorang wirausaha harus mampu menemukan peluang, harus mampu berinovasi, ya, harus mampu mengelola sumber daya serta mengelola resiko yang ada. Ya. Tadi sering saya sampaikan, resiko itu akan selalu mengikuti, tapi bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita memitigasinya, sehingga tidak menjadi sebuah kendala bagi usaha kita. Ya. Kemudian peran, bagaimana usaha yang kita jalankan nanti harus bisa membuka lapangan kerja, ya, membantu masyarakat dalam, ya, menggerakkan ekonomi keluarganya, ya, meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Ya. Kita sebagai wirausaha kita sediakan, yuk, yang mau saya punya usaha ini silahkan kita gabung, kita berikan semampu kita. Kalau misalnya usaha itu semakin besar, toh tidak bisa dipungkiri, kita mampu membayar karyawan, kita sesuaikan sesuai dengan target pencapaian, betul tidak? Ya, ini kemudian inti dari wirausahaan ini, teman-teman, ya, adalah bagaimana cara berpikir dan bertindak, bukan sekedar memiliki usaha. Orang kalau cuma mau buka usaha itu gampang, tapi bagaimana ketika usaha itu gagal, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang menyebabkan usaha kita gagal, kita berpikir. Kemudian setelah kita tahu, lakukan perbaikan, kita action, apa yang harus dilakukan. Kalau kita tahu masalahnya, berarti kita juga harus tahu bagaimana cara menyelesaikan. Itu yang harus ditahu, ya, teman-teman. Itu yang kiranya bisa saya sampaikan, yang bisa saya ambil kesimpulan dari materi yang hari ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya. Harapannya teman-teman, ya, harus berani mencoba. Kalau tadi di awal saya sampaikan, siapa yang mau pengen menjadi wirausaha, teman-teman sangat antusias. Kedepannya teman-teman harus berani. Berani untuk apa? Berani mencoba. Berani untuk apa? Berani mengambil risiko. Ya, itu. Kita tidak akan tahu, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi, hasil apa yang akan kita dapat. Ya, tapi kita harus punya prinsip bahwasanya proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, setuju teman-teman ya? Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengubah sudut pandang mindset teman-teman untuk senantiasa bagaimana kita menjadi seorang wirausaha, bagaimana kita bisa menciptakan pekerjaan buat orang lain dan juga buat masyarakat kita. Ya, itu saja barangkali, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau tentunya kalau ada kurangnya itu mungkin dari keterbatasan saya, ya. Apabila ada salah saya dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.